Selama ini kenapa kita bisa ditipu? Salah satu kesimpulan sementara saya mengenai bagaimana menghilangkan sihir penipuan soal nasab ini adalah kita kembali kepada warisan orang tua kita, leluhur kita. Ya jujur aja, belum pernah saya merasakan perjuangan seberat ini. Teman-teman saya tanya juga sama. Ya berat banget, tapi ya ini penting banget, keren banget deh. Ya, keren banget di hadapan Allah ini menjadi pejuang ini. Dahsyat banget deh, Bung. Kamu itu ada di zaman ketika Allah menghendaki tersingkapnya penipuan besar-besaran terhadap umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Kamu ikut keren loh, dan goblok banget yang tidak mau berjuang. Ya toh? Seburuk-buruk golongan itu. Wali, kiai, guru bisa menolong, Kanjeng Nabi bisa menolong, tapi ada batasnya. Kalau kesalahan-kesalahan yang fundamental seperti ini, wallahu a'lam, nggak ada obatnya. Nggak ada obat. Nak mengkueng kayak ini minum-minuman keras macam-macam, bisa gampang lah, bisa banget. Iya. Mau kepepet dosa, loh ini yura apa-apa, tapi jangan dosa yang terkait dengan hak Rasulullah, jangan dosa yang terkait dengan hak umat Rasulullah. Itu amat sangat berbahaya. Ke atas taroki kita berhadapan dengan Allah, kita ke bawah Rasulullah tidak terima juga. Halo, wali kutub tok gajul apa-apa, ini ngajul gajul Kanjeng Nabi. Halo. Selama ini kenapa kita bisa ditipu? Karena kita itu tidak mengamalkan ayat yang saya ulang-ulang tadi, anis kurdi wali-wali. Kita itu tidak mensyukuri orang tua kita. Kita itu lupa kepada leluhur kita. Kita lupa berterima kasih kepada leluhur kita, dan memuji-muji leluhur kita tidak kita lakukan, malah memuji-muji leluhurnya orang yang belum tentu benar. Wali Songo kan jelas, Syekh Abdul Qadir Jilani kan jelas. Kita itu lupa masalahnya, sering melupakan. Akibatnya ya memang kita dibuat lupa, karena memang cara mereka membrainwashing orang Nusantara itu luar biasa. Dari mulai musiknya ada kita diskusi kalau Mas Sasi Kirono, dia itu kan ahli sound, dia musisi top lah. Siapa yang nggak kenal Sasi Kirono? Dia paham mengenai frekuensi, dia paham mengenai apa itu nada. Simpulannya itu memang membius, membuat orang itu tentrem ayem, tapi mematikan daya kritis. Jangan dikira suara itu netral, enggak. Misalnya saya kepengen membuat Pak Yai Sugeng nangis kekel-kelan gitu, tak kasih frekuensi nada, nanti setengah jam dia nangis. Pengen saya Pak Kiai Sugeng itu muntah-muntah, tak kasih musik dengan frekuensi itu muntah-muntah. Itu yang dipakai untuk terutama untuk integrasi kayak teroris macam-macam. Jadi nada itu tidak netral, irama itu tidak netral, jangan ditiru. Nah, itulah cara menundukkan orang Nusantara. Makanya salah satu kesimpulan sementara saya mengenai bagaimana menghilangkan sihir penipuan soal nasab ini adalah kita kembali kepada warisan orang tua kita, leluhur kita. Kalau dari segi frekuensi suara, ya kita mainkan lagi rawitan gamelan. Itu sihir itu akan hancur. Kemudian kenapa kita sekarang memakai perawitan? Jadi diskusi dengan teman-teman musisi, karena perawitan itu membuat tenang dan meningkatkan daya kritis pikiran. Kenyataan yang terungkap mengenai Habib itu bukan turunan Nabi, itu juga membuat saya stres juga awalnya. Karena kan saya itu terkenal banget di kalangan Habib, sampai Hadramut, sampai Yaman semua, sampai mana Jeddah segala macam, semua kan mengidolakan saya. Mau saya itu Presiden Muhyiddin julukannya. Tapi saya harus menyampaikan kebenaran, karena saya dulu mencintai Habib itu bukan Habibnya yang saya cintai, kan Rasulullah yang saya cintai. Nah, ternyata mereka secara iman sekarang terbukti bukan keturunan Rasulullah, berarti menipu kita. Dan itu terstruktur masif banget. PSM,
Ya, nanti anu lah. Banyaklah saya kasih syarat tentang okupasi, agronomi dan lain-lain. Saya banyak hal yang sifatnya itu tidak bisa saya share karena ini rahasia negara misalnya. Vlognya Mas Rifki Zulkarnain bagus membacakan artikel yang ditulis oleh Gus Fakih terakhir tentang Habib mudik saja ke Yaman itu. Coba nanti. Dan bagaimana itu sudah agak banyak lah yang dibocorkan di tulisan. Dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik data, baik fakta. Sebenarnya ngeri banget lah kalau soal itu. Kita harus menyadari bahwa sesuatu yang baru itu pasti awalnya diikuti oleh sedikit orang. Rasulullah dulu juga berapa orang yang ikut? Pertama kali kan cuma Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah Al-Kubra sama Sayyidina Ali. Cuma 3 orang. Lama-lama tambah Utsman bin Affan, lama-lama tambah Al-Arqam dan lain. Nah, sekarang sudah seluruh dunia kan. Begitu juga ini sesuatu yang fakta baru yang selama ini memang disembunyikan. Jadi ini bukan sekedar menyangkut agama. Tentu agama itu yang paling penting ya bagi kita. Tapi ini juga menyangkut kebangsaan. Berkali-kali di vlog saya isyaratkan. Sebenarnya banyak yang pengen saya sampaikan tapi nggak mungkin saya sampaikan. Jangan dikira ini urusan pribadi saya atau Kiai Mat atau Mas Sugeng, enggak. Nah ini melibatkan negara, melibatkan umat atau ulama. Ya jujur aja, belum pernah saya merasakan perjuangan seberat ini. Teman-teman saya tanya juga sama. Ya berat banget, tapi ya ini penting banget deh, keren banget deh. Ya, keren banget di hadapan Allah ini menjadi pejuang ini. Dasar banget deh Bung. Jadi kesempatan kamu itu ada di zaman ketika Allah menghendaki tersingkapnya penipuan besar-besaran terhadap umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Kamu ikut keren, dan goblok banget yang tidak mau berjuang. Ya toh? Seburuk-buruk golongan itu. Dikasih kesempatan untuk berjuang, tapi kalau ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan. Itu malah teriak-teriak di YouTube, malah repot gitu. Nggak usah lah, ini urusan nggak kuat lah. Ini biar saya dan Dilan aja. Ya setidak-tidaknya itu kita. Tapi ya terserah ya. Ini saya itu kan bebas ya. Mau gimana silakan aja karena semua orang kan bertanggung jawab pada apa yang dilakukan itu. Wali, kiai, guru bisa menolong, kanjeng Nabi bisa menolong, tapi ada batasnya. Kalau kesalahan-kesalahan yang fundamental seperti ini, wallahu a'lam. Nggak ada obatnya. Nggak ada obat. Nak mengkueng kayaknya minum-minuman keras macam-macam, bisa gampang lah, bisa banget. Iya. Kayaknya main pelacur, bisa gampang kok bisa banget. Bisa gampang nih dibandingkan ini. Iya, terus berarti aku tak main pelacur. Ada sare ya tak? Mau ke PPT dosa loh, nek iso ya ora dosa iki ya ora mungkin ada mendino tambah umur tambah dosa ini ya ora apa-apa, tapi jangan dosa yang terkait dengan hak Rasulullah, jangan dosa yang terkait dengan hak umat Rasulullah. Itu amat sangat berbahaya. Ke atas taroki kita berhadapan dengan Allah, kita ke bawah Rasulullah tidak terima juga. Halo, wali kutub tok gajul ora apa-apa, ning aja gajul Kanjeng Nabi. Halo, nah kamu tidak puasa aja aku nggak cerewet. Ya kamu nggak sholat aja aku pura-pura nggak tahu. Iya. Tapi kalau soal-soal begini, nah aku kiai Bung, kayak Kiai Sugeng ya. Kiai itu tugasnya menjaga umat. Kan bisa di. Kalau aku membela Rasulullah, aku membela umat Rasulullah, aku nggak peduli siapa. Malaikat itu tak terjang. Betul. Karena panutan kita kan Rasulullah pada akhirnya. Guru kita, undip-undipnya kan Rasulullah. Ini menyangkut hak Rasulullah. Ini menyangkut hak umat Rasulullah, nggak bisa. Menyangkut hak Rasulullah itu Allah murka. Menyangkut hak umat Rasulullah nggak terima masalahnya. Masa aku nantang Allah dan Rasulnya, gila Pak. Nah, wali kutub tak tantang, orang dibelas aku. Musuh Kanjeng Nabi yo piye teh? Itu gimana tuh? Oh, kalau saya, kalau yang lain ya silahkan. Cari aman, sebenarnya aman, wis kabeh pun. Yo kono sing ditepukan kono dudu aku. Akeh munyuk kowe nek kono. Ada umat Rasulullah ditipu, kamu diem. Kamu punya kekuatan, kamu diem cari aman.
Itu di dunia aja nggak bisa nolong, apalagi di akhirat. Begitu ngomong ceramah, oh santriku, besok kalau akhirat kalian saya syafa'ati. Lo di dunia aja dia nggak bisa nolong, apalagi di akhirat. Lo yang di dunia bisa menolong aja, belum tentu di akhirat bisa menolong. Betul. Jadi saya nggak marah loh. Saya itu bersemangat. Nah, makanya berat jadi kiai, makanya itu jangan lah. Yang kuat itu cuma saya dan Dila. Jadi kiai itu abote iki ngono kuwi, nek sekedar maca kitab munyuk wis iso tak andani. Nerangke kitab munyuk wis iso. Tapi bertanggung jawab kepada umat itu butuh keberanian, butuh nyali. Betul? Butuh tangan disantet. Makanya ya kadang-kadang gini toh. Kalau saya itu mau aman aja semua udah, semua rukun, semua damai, semua ini kan selesai. Ya kan? Pena di dunia atau di akhirat nanti nggak bisa, karena itu sudah nih hasil tes DNA ini nggak bisa dibantah. 2 tambah 2 itu 4, tidak mungkin 5, tidak mungkin 6. Ya bisa 7, nah wong edan. Nah kan? Ini orang waras ya ora 2 tambah 2 ya 4 loh. 2 tambah 2 sama dengan 6 dikurangi 2 ya bisa. Ya kan? Ini soal kayak gini ini memang agak berat. Jadi kalau bisa itu pintar, kalau nggak bisa pintar ya nurut orang pintar aja. Jadi saya bilang tadi, hidup di dunia ini kan seperti alam kecil aja. Akhirat itu alam besar. Untuk sesuatu yang besar masa kita tidak berani berbuat. Kalau saya nggak peduli mau benci, mau suka, mau enggak, emang gue pikirin. Dan pasti kita menang karena kita umat Rasulullah. Dan ini menyangkut hak Rasulullah, menyangkut hak umat Rasul. Pasti menang. Allah sendiri yang berjanji. Dan pasti jaya. Jangan salah loh, Gus, saya itu ribuan orang menjauhi saya, ratusan orang mengancam saya untuk membunuh loh. Nah iya, nggak video datang. Emang gue pikirin? Enggak. Aku kehilangan ratusan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu teman. Enggak apa-apa. Aku itu siap ditinggalkan siapapun, tapi aku tidak mungkin siap untuk ditinggalkan Rasulullah. Itu aja. Kalau kita hidup tidak seperti itu ya sudah ikut arus macam-macam tidak. Karena saya kan biar keren mas. Ya. Apa benar kulil hak walau kana muron? Katakan yang benar meskipun itu pahit. Pahit itu artinya semua tokoh itu jadi tersinggung, jadi ya karena kepentingan aja, karena kepentingan. Dan jangan salah, kebangkitan agama tukhrij apa itu? Tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Rasulullah itu diikuti bukan oleh elit-elit yang paham agama. Jangan dikira Abu Sofyan, Abu Jahal itu tidak profesor doktor. Mungkin cara saiki ya Abu Lahab itu mungkin ya roes ngaman. Yang ikut Rasulullah siapa? Bilal yang nggak ngerti apa-apa kan. Elitnya kan dikit. Abu Bakar, Utsman itu elit. Umar itu agak elit. Liane barisan kere bu. Iya. Semua nabi pasti diikuti oleh kelompok kere, kelompok tidak intelektual dan menjadi sangat intelektual. Maka Profesor Doktor apa izinnya Abu Sofyan itu gumun, terkejut ketika bercakap-cakap dengan Bilal yang dulu nggak ngerti apa-apa, yang dulu bodoh banget, yang dulu budak. Loh kamu kok sekarang jadi jenius kayak gini? Jadi cerdasnya minta ampun dan nggak dikasih ampun jadi cerdas. Ya inilah yang dikehendaki Allah, jawab sahabat Bilal. Betul. Makanya saya nggak pernah kiai-kiai dukung orang, butuh dukungan, aku didukung. Saya Abdul Qadir Jilani, aku didukung Wali Songo, aku didukung Rasulullah, gimana? Oh saya masih kurang. Oh saya berkhianat, silahkan berkhianat. Saya gitu. Ada santri ikut sana, silahkan, akibatnya nanti tanggung sendiri. Betul. Silahkan. Ya banyak kiai, Pak Kiai Gus saya dukung dengan, tapi saya itu strateginya begini, diam, nggak ikut bicara. Dia memang penakut kan. Maka istrimu cuma satu saja. Pantas gitu aja kok. Mentalmu gitu kok pengen punya istri banyak. Aku humornya kayak gitu. Saya doakan aja, oh doamu nggak makbul, soalnya kamu penakut. Loh aku pemberian nih, orang pakai makbul kok mendungani penakut ya jelas dong. Oh yang namanya akhlakul karimah itu sajana ya, pemberani. Lo bukan pemberani kok. Dungo ya akhlaknya buruk ya. Kalau mereka rasa digoneng langit tuh, udah dikabulke Gusti Allah. Nama gue jibril.
Iya. Dan berat. Iya, bondo kau pikir. Ya, kemarin bilang sama Kiai Imam, Kiai Sare, Kiai yang lain. Walana dua aku bisa menalfok dan seterusnya. Para pejuang itu, Gus ini, kan mulai rasa kayak akibatnya. Nah iya, dimusuhi, mungkin dibenci, mungkin kalau sekedar dibully di medsos saya kadang-kadang itu lebih jauh dari itu. Tapi percayalah bahwa yang bisa membunuh kita hanya Allah, bukan siapapun. Dan kematian kita itu layas takhirun, layas takhir, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Musing nyantet aku, ribuan urusan kau. Iya. Ya pengkhianatnya, ribuan pengkhianat itu melok kono, melok Yahudi kono, nyantet ya. Aku cok pukulan nih, kosan. Lo berat ini. Ya karena kita menjadi asabiqunal awwalun. Kita itu apa jadi para perintis sih. Nek saya gitu, saya ini nggak boleh ada Habib masuk nggak boleh. Ini tak tulis sih kan? Tak tulis kok ngeyel tak. Digelitikin aja Pak. Digelitikin sampai mati. Iya, digelitikin ya. Sampai mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, berhenti menipu umat Rasulullah, berhenti membak-bak nama Rasulullah, saudara. Ahmad bin Sahab itu yang ngaku ya di Jakarta. Katanya sekarang sembunyi di mana? Katanya mau dibunuh. Loh, kalau dia di sini tak lindungi, tak jaga, menjadi saudara. Karena dia ngaku, ini nggak aku berhubungnya. Ya nggak apa-apa toh, keturunan itu rapo, keturunan Abu Jahal, rapo Abu Jahal malah Quraisy loh, gitu? Pamane Nabi, gitu? Nah, gitu lah. Jadi nggak peduli Nabi kan musuh pamannya sendiri, musuh saudaranya sendiri, dan jangan khawatir. Ini kita itu sedang menjadi patriot-patriot untuk negara kita. Kalau mau berjuang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Memang pecundang itu banyak temannya, penakut banyak temannya. Kalau cari teman pemberani sedikit sekali, sedikit sekali. Cari suami yang istrinya banyak, sedikit sekali kan? Iya, rata-rata istri berapa? Satu. Ya, ini satu mesti diajak berjuang mesti gila-gili, kan? Nah, wedi ya Pak Kiai, ya wedi ya Pak. Nah, aku wedi ya Gusti Allah masalah kita ini. Iya, siji ora apa-apa ini kendel lho. Nah, aku ya sorry ya. Nah, anak kiai, anak kiai datang ke sini, aku cocok karo Habib, cocok mungkiat. Lho saya gitu. Lho ngapa cocok karo wong sing nipu mate Kanjeng Nabi? Mosok aku belum cocok. Sorry ya. Sorry ya. Oke gas. Dosaku yang lain-lain itu sudah banyak. Ngapain saya melakukan dosa yang sangat besar seperti itu? Rugi banget, atau apa-apa menaik. Gitu? Wih, dosa liyane lho. Untuk urusan ini saya pertaruhkan segala-galanya. Santri kan kelihatan, majelis maulid berkurang, gitu? Iya kelihatan. Yang ngaji berkurang, santri berkurang. Emang gue pikirin. Loh, ridha Allah yang bertambah. Lah wong ana santri, ana majelis maulid yang datang mau banyak mau sedikit, yang penting kan ridha Allah. Memang banyak-banyakan umat itu sekarang kalau itu. Dan kalau saya sarankan jangan dekat-dekat. Kalian itu pasti kena sihirnya. Jangan dekat-dekat, jangan datangi acaranya, jangan dukung acaranya. Menjauhlah. Secara genetika itu kalian itu orang Nusantara kebanyakan haplogrup. Itu adalah haplogrup yang tidak punya kemampuan menipu. Orang yang tidak punya kemampuan menipu itu mudah tertipu. Sementara haplogrup G sepanjang sejarah itu memang bakatnya menipu. Nah kalau mau selamat ya jangan dekat-dekat. Ojo cedak kebo gupak orang Jawa itu. Jangan dekat kerbau yang kotor, nanti kita kecipratan. Tapi yo terserah. Nanti kita buktikan di akhirat. Pakai nyuwun tulung. Salah niki ini kan Nabi. Nabi niki Lha sing Abdul Qadir Jilani. Iki ya. Biyen ki melanggar hak Rasulullah sekaligus hak umat Rasulullah. Ora iso dirembuk ya. Nggih pun. Mana to? Nabi niki gane apa dosa? Ngeplek terus bedino sarkem.
Oh gampang, kayak kata bericis, bang. Iya gitu, kasarannya sampai segitu loh. Gak apa dikira kita itu semua tidak menderita, ya menderita. Apa Kiai mah tidak menderita, tidak diancam, tidak di ini, ya menderita. Apa dikira kita nggak berkorban, ya berkorban. Bondo bau pikir, harta, tenaga, pikiran, jiwa dipertaruhkan, serangan lahir batin, dikira. Terutama sih nomor siji aku masalah ini, ya, komandannya aku masalah itu. Serangan sasaran utama. Ini kan bujurnya paling oke loh, tadi ya apa-apa ya ini kemat bujurnya luru lah. Jadi komandan ini bujurnya sih paling oke. Sebentar bukti paling kendel lah maksudnya. Jadi itu ya teman-teman, ya silakan aja, nggak usah gimana-gimana, bersikaplah ilmiah. Kalau yang paham DNA, dokter DNA yang sesungguh-sungguhnya adalah Mas Arikim. Dan Arikim itu ya sama persis dengan Mas Sugeng Sugiyarto. Mas Arikim kan ada masalah pribadi, sehingga beliau tidak mungkin untuk tampil ke publik. Dan kiai-kiai kayak Kiai Nur Ehya, siapa lagi, Kiai Saripudin maupun Kiai Sarip Rahmat, dan yang lain-lain, Gus Ubed dan lain, itu semua ini bondo bau pikir. Dikira semuanya itu nggak diancam, nggak di ini, nggak dipojokkan, nggak di ini. Nah saya gitu, saya no tuh Yahudi Askenazi. Wala, iya kalau saya gitu, wala takrobul habib. Jangan mendekat-dekat kepada hati, kecuali kamu pengen ditipu. Karena kita itu tidak punya DNA penipu. Yang penting kita bertanggung jawab pada minimal pada anak istri. Gak usah mikirin teman, ini teman ya kita ganti pendapat itu. Kadang cocok karo Yahudi, kadang cocok karo Gus Barat, ya sudah. Orang itu sendiri-sendiri. Nah, saya itu yang penting anak istri kok. Yang penting anak istri. Kemudian santri mungkin, kemudian santri lajon. Santri lajon ini dewer-dewer. Yang biasa aku ditinggal ke santri lajon ini biasa tanya ini, ya yangku yang satu ini. Iya, tanya tuh Gusamu itu. Berkali-kali kita dikhianati orang. Dan pengkhianatan orang tidak membuat kita ditakdirkan roboh ternyata oleh Allah. Kesakitan, cobaan, kata saya Abdul Qadir Jailani, tidak akan membuatmu roboh, tapi akan membuatmu semakin teguh, semakin kuat. Dan itu saya buktikan sendiri. Pondok itu mulai tahun 2000 ya. Ini santri pertama dulu, tiap malam minggu itu minum apa whisky. Gitu. Sudah nyantri mungkin dia masih minum. Dia tak biarin aja kan, yang penting rapuh habis. Ya dulu belum ada urusan ini. Tanya Rasulullah itu bagaimana fitnah yang menimpa saya, keluarga saya, santri-santri saya. Iya, terlalu sering lah. Tapi kali ini memang gede sih. Ya musuh Yahudi sak dunia masalah kita nih. Tapi Allah itu menolong. Inggris kepepet banget aja curhat ya mau. Ya Allah gimana ini? Maumu gimana sih? Maumu kan aku berjuang, aku udah berjuang. Masa apa gini? Masa rekening gue habis? Kabar meeting. Nah itu lah. Oh, kamu banyak kepesan. Itu ya. Ya monggo terserah. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak istrimu. Kalau punya istri. Kalau nggak punya istri ya anak. Ya cah. Saya sudah berkali-kali mengatakan Allah itu tidak pernah berjanji surga itu berdesak-desak. Tapi Allah berjanji neraka itu berdesak-desak. Kita itu semua adalah kaum pendosa, tapi mbok ya jangan yang menyangkut hak Rasulullah, jangan yang menyangkut hak semua umat Rasulullah, jangan. Loh, jangan, sekali lagi jangan. Itu mengerikan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله